Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen pasar keuangan. Pengertian pasar keuangan adalah sebagai berikut. Pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Menurut para ahli, pasar keuangan adalah seluruh institusi prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Pasar keuangan sering juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya para pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Jenis-jenis pasar keuangan ada pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, pasar kredit, pasar hipotek, dan pasar komoditas. Tujuan pasar keuangan untuk mengolokasi tabungan secara efisiensi bagi pemakainya, baik bagi pihak penjual, pembeli maupun bagi pihak perantara. Tujuan pasar keuangan: 1. Bagi pihak yang membeli. 2. Bagi pihak yang kelebihan dana atau penjual. 3. Bagi lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Dalam praktiknya, institusi perantara pasar keuangan dapat dilakukan oleh berbagai lembaga yang diinginkan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan baik jasa simpanan, pinjaman, atau jasa keuangan lainnya dapat dilayani oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Bursa efek merupakan tempat diperjualbelikannya modal jangka panjang seperti saham dan obligasi. Asuransi merupakan usaha pertanggungan terhadap suatu resiko yang akan terjadi. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungutkan dana diri karyawan suatu perusahaan. Nah, kali ini akan membahas tentang pengenaan pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik usaha atau individu untuk menyetor pajak kepada pemerintah. Pajak sering diartikan sebagai kewajiban setiap usaha perusahaan atau individu untuk membiayai negara, seperti membayar gaji pegawai negeri, membiayai sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Nah, kali ini membahas pasar uang dan pasar modal. Kedua pasar ini berbeda dalam instrumen yang diperjualbelikan dan jangka waktu instrumennya. Pasar uang memiliki jangka waktu pendek yaitu maksimal 1 tahun, sedangkan pasar modal memiliki jangka waktu panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Pasar uang terdiri dari sekuritas pemerintahan dan utang perusahaan jangka pendek seperti sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, deposit one call, promise, wesel, dan lainnya. Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen keuangan jangka panjang baik yang dikeluarkan oleh pemerintahan maupun oleh perusahaan swasta seperti saham dan obligasi. Dalam pasar modal dikenal dua macam pasar, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar di mana sekuritas baru dijual dan dibeli untuk pertama kali, artinya pasar penerbit saham baru bagi masyarakat. Pasar sekunder merupakan pasar setelah berakhirnya pasar primer dan merupakan pasar bagi sekuritas lama. Transaksi terjadi antara investor. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.